Hello guys, welcome back again to my channel. Bersama saya Hansan di sini dan seperti biasanya setiap harinya saya akan buatkan video seputar cryptocurrency. So, bagi kalian yang tertarik seputar cryptocurrency, boleh aja langsung bantu saya like dan juga subscribe. Jangan lupa juga untuk hidupkan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan update terbaru seputar cryptocurrency. Oke, pada hari ini guys, kembali kita bakalan bahas seputaran Bitcoin. Dan per 24 jam terakhir sebenarnya market terlihat cukup positif pergerakannya. Bitcoin kembali melanjutkan kenaikannya, bahkan sudah sempat untuk break juga dari area trendline yang kemarin kita sempat bahas. Dan kira-kira apa yang bisa kita expect berikutnya, kita bakalan bahas di video hari ini. Namun sebelum itu, kita bakalan mulai dari CoinMarketCap terlebih dahulu. Per hari ini, secara global, market cap crypto berada di angka 1,14 triliun dolar atau naik sekitar 1,26%. Dan di top 10 coin sendiri, kita melihat rata-rata juga dalam keadaan hijau. Yang cukup mencolok mungkin di nomor 10 guys, karena Solana itu naiknya lumayan kencang, 5,47% dan menjadikan dia sebagai top performer di top 10 hari ini. Dan harganya sekarang di 20,55 dolar. So, itu adalah outlook sementara dari beberapa top coin yang ada. Sekarang kita langsung aja masuk ke data dan berita terbaru hari ini. Nah, yang pertama, karena kita sudah berada di hari Minggu lagi, teman-teman, kita bakalan cek kira-kira untuk 7 hari ke depan, ada event dan data ekonomi penting apa yang perlu kita waspadai. Nah, setelah saya scrolling sedikit tadi, sebenarnya tidak banyak di awal minggu, gitu ya, di Senin, Selasa, Rabu itu masih sepertinya tidak banyak yang perlu kita waspadai. Tetapi sudah menjelang weekend, lagi-lagi biasanya memang di weekend kita akan mendapatkan beberapa data yang cukup penting. Diawali di tanggal 1 Juni 2023, teman-teman. Kita akan melihat data ISM Manufacturing PMI dari Amerika Serikat di pukul 21.00. Kemudian juga di sini ada Continuing Jobless Claim dan Initial Jobless Claim yang juga tentunya akan sangat penting untuk kita pantau. Berikutnya, yang merupakan highlight utama untuk minggu depan yang paling penting menurut saya adalah di tanggal 2 Juni 2023, yaitu harusnya di hari Jumat ya. Kita akan mendapatkan data non-farm payrolls dan juga unemployment rate atau tingkat pengangguran dari Amerika Serikat. Dan prediksinya adalah jika teman-teman lihat di sini, unemployment rate itu diprediksikan naik 0,1% dari yang 3,4 menjadi 3,5. Ya sebenarnya bagi saya teman-teman, mau 3,4 maupun 3,5 harusnya tidak akan menghasilkan sesuatu yang surprising untuk market. Karena kenaikan sekitaran 0,1 dan ke angka 3,5 itu menurut saya not a big deal gitu. Karena The Fed pasti tetap akan menyatakan bahwa angka 3,5% tersebut masih salah satu angka paling kuat dalam beberapa dekade terakhir. Kecuali secara tiba-tiba kita bisa melihat unemployment rate itu spike hingga ke angka misalnya 3,7, 3,8, 3,9 atau bahkan 4%. Which is untuk sekarang mungkin probabilitasnya agak kecil gitu ya, tetapi ya kalau misalnya memang sampai itu terjadi, harusnya kita bakalan mendapatkan reaksi yang sangat positif dari market. Karena sekali lagi ketika kita melihat unemployment rate itu start untuk sudah merangkak naik, inflasi terus-menerus menurun. Walaupun kemarin kita mendapatkan ada sedikit bukti bahwa ada sedikit bounce ke atas, yang mudah-mudahan itu tidak berlanjut. Kalau memang inflasi akan meneruskan penurunannya, unemployment rate start naik, sekali lagi itu adalah resep bagi The Fed untuk secepatnya melakukan pivot. Tapi untuk teman-teman yang merupakan trader forex gitu ya, kalau kalian tidak cuma trading di crypto seperti yang saya lakukan juga, harusnya minggu depan akan menjadi minggu yang sangat menarik karena cukup banyak data yang high impact yang bakalan kita lihat di minggu depan. Dari Italia akan ada data GDP, Germany akan ada data inflasi, kemudian dari Euro area juga akan ada data core inflation, kemudian ada ECB monetary policy meeting accounts, dan juga kalau kalian lihat ya tentunya dari Amerika Serikat beberapa yang tadi kita bahas. So, sekali lagi teman-teman yang merupakan trader sebenarnya, ketika kripto berada dalam keadaan sideways seperti ini, kalian bisa cari kok banyak setup di tempat yang lain seperti yang saya lakukan, dan kadang-kadang justru setupnya jauh lebih baik daripada yang kita temukan di kripto. Kalau sekarang gitu ya, jujur saja, untuk cryptocurrency saya lebih cenderung dominan itu untuk investasi. Kalau untuk trading ya sesekali ketika ada setup memang saya sukai. Tetapi lebih aktif itu trading justru saya di forex sekarang. Gold, kadang-kadang di stocks juga ada. Makanya saya pakai dua platform yang
pernah saya kenalkan ke teman-teman juga seperti xm.com dan juga MeTrade, yang dimana di kedua platform tersebut teman-teman bisa trading di semua aset kelas, sehingga ketika ada kesempatan di aset kelas manapun saya langsung bisa manfaatkan tanpa harus pusing broker tersebut tidak menyediakan pair tersebut. Oke, jadi ini adalah pertama guys yang perlu kita waspadai untuk minggu depan. Nah, yang kedua ini mungkin akan menjadi berita yang sangat menarik untuk teman-teman yang merupakan gamers gitu. Siapa yang tidak tahu game GTA, Grand Theft Auto? Dan ini baru sekedar rumor guys, kita belum tahu apakah ini benar atau tidak, tapi rumornya adalah katanya GTA 6 nanti akan mengintegrasikan cryptocurrency. Alias nanti kalian bisa menghasilkan dari bermain GTA 6 tersebut. Oke. Dan statement di sini, rumor suggesting that Grand Theft Auto 6 will incorporate cryptocurrency surface every once in a while, fueling expectation that the highly awaited game may incorporate digital assets as rewards for players. Non-fungible tokens or NFTs, as in game goods, or even as part of the storyline's humor. Jadi, ini belum dikonfirm sama sekali oleh Rockstar Games, publisher dari GTA. Tapi ini baru sekedar rumor, tapi bagi saya gitu ya, kalau memang ini sampai benar-benar terjadi, maka yang menurut saya akan terjadi berikutnya adalah ketika misalnya Rockstar Games mengumumkan bahwa GTA 6 itu bakalan mengintegrasikan cryptocurrency, harusnya sektor gaming, kalau misalnya teman-teman yang merupakan holder altcoin seperti Gala misalnya, kemudian Sandbox, Mana, intinya yang berkaitan dengan metaverse, play to earn, dan lain sebagainya, itu harusnya bakalan ngepump. Jadi kalian harus aware gitu ya. Makanya ini juga menjadi salah satu PR untuk kalian yang merupakan investor. Dan kalau kalian yang aktif misalnya untuk berinvestasi atau misalnya trading, kalian harus sering-sering membaca berita-berita terbaru guys. Supaya kalian tahu ini arahnya habis ini bakalan kemana. Sektor mana kira-kira yang bakalan hype. Seperti mungkin contohnya beberapa bulan yang lalu kita melihat hype soal AI. Semua token AI meroket. Kalian nutup mata beli token AI manapun itu juga pasti bakalan cuan. Oke? Nah, kalau misalnya nanti ini sampai benar terjadi, otomatis banyak orang akan mulai start mencari tahu apa saja token-token sektor gaming yang kemungkinan bakalan bisa ngepump juga. Dan harusnya kalau misalnya kalian rajin gitu ya untuk melakukan riset, untuk mencari tahu berita-berita terbaru, kira-kira sektor mana yang berikutnya bakalan lebih hype daripada yang lainnya, maka harusnya kalian akan mendapatkan gains yang lumayan, guys. Jangan sampai yang kalian lakukan justru adalah seperti yang kalian sudah lakukan mungkin berkali-kali sebelumnya. Ketika misalnya contohnya nih, terakhir kali kita melihat hype soal AI. Kalian tidak melakukan riset gitu, tapi kalian baru membeli token AI-nya ketika semua orang sudah berbicara seputaran AI. Nah, itu udah telat, guys. Kalau kalian melihat semua media massa, orang-orang di sekeliling kalian, kemudian di semua Twitter kalian, Instagram kalian, seputaran kripto itu sudah membahas seputaran AI, biasanya itu sudah telat. Kalaupun bisa naik, naiknya nggak bakal bisa kenceng lagi. Nah, itulah justru menjadi PR kalian, tugas kalian untuk mencari tahu di awal kira-kira sektor mana nih yang berikutnya bakalan lebih hype daripada yang lainnya. Oke, walaupun kita berada di bear market, tapi kita bisa melihat sesekali akan ada hype yang membuat beberapa token di sektor tertentu itu naik dan outperform semua koin lainnya. Kemarin AI, terakhir itu meme coin seperti PP, gitu kan, Monk, kemudian sekarang ada Bencoin. Itu juga outperform market. Walaupun market sedang sideways, cenderung masih dalam keadaan bear market, tetapi token-token tersebut naiknya puluhan ribu persen, ribuan persen. Nah, itu yang perlu kalian cari. Berikutnya kira-kira apa gitu loh. Oke? Kemudian dari Austin di Twitter, for the first time, Bitcoin balance on exchanges has gone down in an epoch. This time is different. Jadi ini lagi-lagi akan menjadi sebuah statement yang mungkin akan memicu kontroversi gitu ya, pro dan kontra. Bahwa this time is different. Is it really this time is different? We don't know. Karena ya semuanya boleh beropini, tapi in the end of the day, market yang bakalan membuktikan yang mana yang benar, yang mana yang salah. Tetapi pada intinya ini adalah sebuah data, dan ini fakta guys, bukan sebuah opini, bahwa memang
setiap kali gitu ya, ketika kita melihat Bitcoin itu menjelang ke halving, biasanya teman-teman, itu kita melihat Bitcoin balance on exchanges itu terus mengalami kenaikan. Justru ketika halving, kita melihat dia stagnan. Sebelum pada akhirnya memang kita akan mengalami kenaikan lagi. Tetapi yang menariknya di epoch terakhir ini, kita justru terus-menerus secara konsisten melihat penurunan balance on exchanges. Dan sebenarnya ini adalah berita baik, teman-teman. Kenapa? Karena semakin banyak, sekali lagi, orang-orang yang menarik keluar Bitcoin-nya dari exchange. Apa artinya? Yang sudah pasti adalah supply yang berada di exchange yang semakin tipis. Gitu ya. Ketika supply sudah mulai tipis, atau kita mau sebutnya sebagai langka, dan apabila demand nanti kembali meningkat, apa yang terjadi? Kita akan melihat harga Bitcoin naik dengan mungkin cukup cepat. Ya karena barangnya mulai langka gitu. Orang-orang mulai start percaya bahwa Bitcoin itu adalah menjadi aset masa depan, kemudian Bitcoin bakalan diadopsi massal, sehingga yang dilakukan sebagian besar orang yang berinvestasi sekarang itu membeli Bitcoin-nya, kemudian dikeluarkan dari exchange dan di hold di cold wallet. Sehingga stok yang berada di exchange semakin tergerus, semakin langka supply-nya, orang-orang yang mungkin sekarang baru mau berinvestasi akan berebut sisa-sisanya yang masih berada di dalam exchange. Jadi berbahagialah kalian sekali lagi yang sudah berinvestasi di cryptocurrency di tahap adopsi awal, teman-teman. Karena kalau misalnya kalian berinvestasi ketika dia sudah diadopsi massal, harga yang kalian akan temukan itu mungkin sudah jauh daripada yang kalian lihat sekarang. Tidak usah sampai adopsi massal deh. Kalian bisa lihat sampai ke cycle berikutnya saja. Mungkin dalam waktu 3-4 tahun ke depan. Kalian boleh screenshot top 10 koin hari ini. Dan kalian bandingkan, misalnya nanti sudah 3-4 tahun ke depan, ketika kita ke all time high yang baru, menurut saya akan terjadi dalam maksimal 3-4 tahun, itu udah maksimal, bisa jadi lebih cepat, bisa jadi tahun ini, tahun depan, 2 tahun lagi, who knows. In the end of the day, saya cuman taunya Bitcoin harusnya bakalan ke all time high-nya lagi, tapi kalau pertanyaannya kapan, saya tidak tahu persis. Kalau ditanya opininya gitu ya, disuruh nebak, ya saya mengatakan harusnya gitu ya, antara 2024 atau 2025. Tapi menurut kalian bagaimana, teman-teman? Apakah menurut kalian memang this time is different? Artinya, mungkin ada sebagian dari kalian merasa harusnya kita akan berada di bear market selama bertahun-tahun ke depan? Atau mungkin ada yang merasa kita tidak akan sama sekali menyentuh ke all time high-nya lagi? Atau mungkin ada yang merasa tahun ini justru kita akan ke all time high yang baru? Silahkan kalian kasih komentar kalian di kolom komentar di bawah. Oke, so itu adalah beberapa data dan berita hari ini yang pengen saya sampaikan untuk kalian semua. Sekarang kita langsung masuk aja ke chartnya Bitcoin, dan saya pengen mulai dari 1 hour chart terlebih dahulu. Nah, pada akhirnya teman-teman kita melihat Bitcoin mampu untuk break di atas area trendline di sini, which is merupakan berita baik ya. Dan sebenarnya kalau misalnya kalian nonton video saya kemarin, sudah saya sampaikan juga bahwa dari segi price action pure gitu ya, pure price action, kita sebenarnya mengulangi hal yang sama dengan yang kita lihat di sini. Artinya kita mendapatkan ada pergerakan yang impulsif diikuti ada bull flag. Itu adalah berarti kemungkinan secara price action kita akan melanjutkan kenaikan. Nah, hal yang serupa juga kita lihat di sini, impulsif, kemudian ada bull flag. Ini juga kemudian kita mendapatkan push berikutnya ke atas. Dan saya sampaikan di video kemarin bahwa saya melihat Bitcoin untuk minimal kembali ke sekitaran area 26.900 di sini. Dan dari sini kita harus melihat apakah akan ada rejection atau kita akan mendapatkan push ke atas. Dan kalau yang ini yang terjadi, maka berarti untuk sekarang saya cenderung short term bakalan bullish, guys. Oke, saya short term bakalan bullish. Dan target terdekatnya adalah di sekitaran area trendline di sini lagi 27.600-an. Atau kalau misalnya kita struggling dan sideways sebentar di sini, itu bisa tergeser kemungkinan ke sekitaran area 27.700-an. Ini adalah range berikutnya yang harus di-reclaim gitu, guys. Tapi untuk sementara, terlihat momentumnya cukup oke untuk pergerakan kenaikannya, walaupun saya perlu ingatkan teman-teman bahwa kenaikan yang kita lihat di sini itu terjadi di weekend, oke, dan rawan gitu ya, rawan manipulasi. Jadi teman-teman yang mau trade juga otomatis harus super hati-hati. Tetapi kalau misalnya kalian memang nekat mau trade, kalau saya pribadi, short term cenderung bakalan bullish. Oke, maka yang bisa kalian manfaatkan apa?
mungkin kalau misalnya ternyata ada bullish continuation pattern berikutnya, dan sekaligus mungkin menyentuh trendline, ini bisa kalian manfaatkan untuk scalping, nyampe ke arah trendline. Tapi kalau saya pribadi, mungkin saya lebih prefer untuk menunggu Bitcoin kembali nge-reclaim ke sekitaran area di sini. Kemudian membuat pattern continuation. Karena dari sini bagi saya RR-nya akan lebih baik. Ya minimal lah kita kembali ke area trendline di sini. Kalau ini mampu kita jebol, itu tentunya akan menjadi jackpot. Karena berarti kita bisa saja sudah menyelesaikan koreksi yang kita lihat di sini dan akan melanjutkan kenaikan dan membuat high yang baru. Mungkin menuju ke sekitaran area 36.000 kali ini. Sebenarnya yang kita lihat selama berminggu-minggu di sini gitu ya. Itu adalah sebuah hal yang menurut saya cukup ideal, guys. Cukup ideal. Kenapa? Semakin lama konsolidasi yang kita lihat, biasanya ketika market akan memutuskan arah, itu pergerakannya bakalan sustain. Contohnya seperti apa? Contohnya seperti ini. Kita sideways cukup lama, ketika kita drop, pergerakannya sustain ke bawah. Kita juga konsolidasi cukup lama di sini, ketika kita breakdown, pergerakannya juga sustain ke bawah. Oke, kita naik, konsolidasinya cukup lama, ketika naik, pergerakannya juga sustain ke atas. Jadi ini adalah koreksi yang sehat gitu guys. Kita nggak mau melihat market terus-menerus naik, dan naik, tanpa ada koreksi yang berarti, karena ketika hal tersebut terjadi dan kita terkoreksi, itu biasanya justru koreksinya dalam banget gitu. Jadi step by step, ini adalah pergerakan yang menurut saya cukup sehat untuk kita lihat di Bitcoin. Karena sekali lagi, bagi saya teman-teman, selama kita mampu untuk bertahan di atas area trendline di sini, saya masih cenderung akan bullish. Saya udah sampaikan ini juga berkali-kali gitu. Dan saya masih merasa bahwa yang kita lihat semua ini adalah sebuah konsolidasi, oke, sebelum pada akhirnya kita akan kembali push ke arah atas. Kali ini bisa jadi ke sekitaran area 36.000 atau bahkan 40.000 dolar. Itulah range berikutnya akan dijadikan sebagai target. Tapi kalau untuk short term banget, sekali lagi, karena kita mendapatkan ada pergerakan yang cukup impulsif di sini, maka untuk short term saya bakalan cenderung bullish gitu ya. Dan kalau misalnya teman-teman mau ikutan scalping, sekali lagi yang perlu kalian tunggu adalah model seperti ini. Kemudian tunggulah konfirmasinya ketika breakout teman-teman. Kenapa? Karena kalau kalian hanya langsung masuk ketika ada pattern seperti ini, mungkin ketika di sini, contohnya ya, kalau misalnya kalian ada melihat bull flag di sini, tapi kalau kalian langsung masuk, misalnya di sini, dan kalian tidak tunggu konfirmasi berupa breakout, maka bisa aja kalian ke stop loss gitu. Sama juga kalau misalnya kalian lihat di sini, kita mendapatkan ada impulsive move, kemudian ini cenderung korektif, dan kalian misalnya langsung tiba-tiba buy di sini tanpa menunggu konfirmasi. Maka yang terjadi berikutnya apa? Ini justru kembali dump gitu. Kalian tidak tunggu konfirmasinya. Nah, itulah pentingnya menunggu konfirmasi, teman-teman. Ketika kita mendapatkan ada continuation pattern, tunggulah konfirmasinya berupa breakout. Ini mungkin bisa kalian manfaatkan sebagai long setup, tapi hanya untuk short term, teman-teman. Oke, jadi saya rasa itu aja sih yang perlu saya sampaikan untuk video hari ini. Oke, terima kasih yang sudah menonton sampai selesai. See you in the next video. Bye-bye.